Gini teman-teman, kenapa saya masih ingin membahas bab 1 dan bab 2 gitu. Pada prinsipnya kalau minggu lalu saya bahas dalam konteks apa yang sudah kalian kerjakan. Nah di sesi yang sekarang saya lebih ingin menggali secara jujur gitu. Sebenarnya saya agak lupa dari semalam ataupun tadi pagi untuk ngingetin sebenarnya gini. Coba deh kita mencoba untuk berjujur diri gitu ya atau membuka diri gitu. Kira-kira ada tidak gitu ya bagian-bagian part-part gitu yang kita masih merasa belum memahami secara utuh seperti itu. Karena kenapa saya menghidupkan kembali dalam konteks bab 1 bab 2 ini atau masih dibahas lagi gitu ya. Karena saya masih merasa ketika diskusi gitu ya dengan teman-teman, ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat mendasar, yang itu sebenarnya konsep sangat basic gitu, dan kita harus pahami ternyata masih banyak yang belum paham. Misalnya beberapa kali saya menemukan, oke ini ada yang kurang tepat, coba dong kasih tahu saya mana yang salah, itu nggak bisa jawab. Atau ditanya variabel dependent-nya yang dijawab variabel independen. Atau di beberapa tempat lainnya juga kurang tepat seperti itu. Nah ini banyak, termasuk misalnya kalau di bab 2 minta dalam koreksian dan seterusnya, itu ada hal-hal yang saya pikir kita perlu klarifikasi terlebih dahulu sebelum beranjak lebih jauh. Saya nggak pengen kita masuk di bab 3 dan bab 4 dalam kondisi masih punya hutang dengan bab 1, bab 2 karena ketidakngertian kita gitu. Nah, rencana saya sebenarnya minggu depan itu saya pengen kita melakukan tes gitu ya. Bukan ujian, bukan, tapi menguji diri sendiri dalam konteks misalnya gini. Jadi saya kemarin bilang di kelas C, minggu depan kita ujian yuk gitu. Tapi ini ujian buat apa ya? Buat menguji diri sendiri gitu. Nanti saya bikin pertanyaannya misalnya tolong sebutkan ramifikasi dari judul kalian gitu. Terus misalnya kalau ada judul seperti ini, maka apakah pertanyaan kalian gitu? Apakah judul kalian termasuk deskriptif atau analitik? Nah itu dijawab sendiri secara masing-masing. Saya pengen lihat sebenarnya teman-teman paham nggak sih dalam konteks tersebut gitu. Tapi kita aja minggu depan seperti apa judulnya saya belum tahu juga gitu. Yang jelas kalau proposal untuk bab 1 bab 2 silakan dikumpulkan, dan saya minta maaf saya tidak akan ngecek tinjauan pustaka kalian ya di sesi yang minggu ini gitu. Dalam artian kalau yang konsul silakan, tapi saya hanya akan ngecek kerangka teori sama kerangka konsep saja. Karena tinjauan pustaka nanti rencananya saya akan langsung koreksi pada saat kalian sudah mengumpulkan. Jadi langsung detail. Karena kan dari kemarin kalau kalian mau tahu, saya kalau kalian kirim proposal kalian itu saya tidak mengecek secara detail. Saya hanya screening. Jadi belum detail seperti itu. Nanti kalau kerangka saya akan cek, tapi kalau tinjau pustaka enggak. Nah, nanti detail-detailnya nanti saya akan kasih komen, kasih review, mana yang mesti diperbaiki, mana yang kurang, dan seterusnya. Saya kan dari kemarin nggak fokus tuh di bagian tersebut. Saya juga nggak fokus dalam penulisan kalian, apakah penulisan kutipannya benar atau tidak, dan seterusnya. Ini saya belum fokus ke situ. Nah, nanti setelah kalian kumpulkan, saya akan koreksi satu persatu. Nah, ini koreksinya baru detail, dibaca beneran full gitu. Nah, saya akan kasih komen. Nah, setelah itu nanti kalian boleh perbaiki. Boleh perbaiki untuk apa? Untuk nanti persiapan yang proposal akhir. Itu seperti itu. Jadi alurnya kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mulai diskusi pagi ini terkait yang tadi saya sampaikan, silakan. Kalau memang nggak apa-apa, ini saatnya untuk membuka diri gitu ya. Nggak usah malu kalau menurut saya sih. Sampaikan saja gitu, mana yang masih belum paham, mana yang masih tidak dimengerti. Jangan bermain dengan pemikiran sendiri bahwasanya oh gue paham. Nanti giliran ditanya nggak ngerti, awas saja. Kelas C itu pada saat hari Senin baru aja dijelasin. Siangnya ada yang diskusi, dia nggak tahu. Saya bilang kenapa nggak nanya tadi siang? Uh, dia sih siang udah paham Pak, tapi kok pas ini udah paham ya nggak bisa. Pemahaman itu nggak bisa dibohongin. Jadi mari kita jujur. Silakan kalau emang ada yang ingin mengklarifikasi dirinya sendiri dulu, boleh. Sesuaikan dengan topiknya masing-masing.
Ada. Nanti saya juga akan peragakan sekali. Apa? Kan di tinjauan pustaka kan kita kayak nulis definisi, klasifikasi, gejala, dampak, dan lain sebagainya. Tapi nanti pas di kerangka teori itu nggak dimasukin, Pak. Jadi di kerangka teori itu cuma faktor resiko doang. Ya. Nggak apa-apa. Jadi ya. Jadi kalau di kerangka teori, lazimnya yang kita masukin yang mana sih? Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya di Madrid, memang nanti yang akan dimasukkan itu lebih ke faktor ya teman-teman. Bukan ke dampak atau fisiologi, itu mah jadinya mind mapping kayak gitu. Itu dua hal berbeda. Boleh nggak Pak tapi dimasukin? Pada beberapa topik tertentu yang memang ada kaitan kausanya dalam konteks output atau dampak, itu bisa aja masuk. Tapi saya nggak bisa bilang spesifik semua topik gitu ya, nggak. Itu ada beberapa topik yang bisa saja kayak gitu. Contohnya misalnya kalau ada obesitas dengan dampak dari obesitas. Dampak dari obesitas apa misalnya? Ada PJK, ada yang dampak secara fisik, ada yang dampak secara psikologis. Nah, kalau yang meneliti antara obes dengan dampak psikologis, otomatis kan dia harus mencari si obes dari sisi faktornya, kemudian dari sisi obes kepada dampaknya. Itu ada juga yang seperti itu, teman-teman. Jadi, sangat kasuistik sekali. Kita nggak bisa menyamakan. Kayak misalnya nih di kelas A nih, ini ada golongan-golongan MLS yang kepuasan pasien saya kritisisme habis-habisan gitu ya, dan maksudnya saya nggak puas gitu karena misalnya bikinnya terlalu sederhana. Saya cuma bilang coba lihat yang lain-lain bagaimana. Nah itu lumayan berulang kalinya karena memang mereka agak berbeda gitu dengan topik-topik yang biasanya. Nah ini perlulah kita cermati secara mandiri seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara topik memang faktornya saja. Secara teori harusnya faktornya saja yang masuk, kemudian bagaimana hubungan antar faktor dihubungkan juga. Jadi jangan cuma dari variabel independennya saja ke dependen, tapi sesama variabel independen ini ada hubungan nggak sih kayak gitu. Itu kita perlu cermati. Gitu, Amira. Oh, jadi antar variabel independennya juga kayak dikasih panah-panah gitu Pak ke variabel independen. Iya, betul. Seharusnya begitu. Jadi itu menandakan memang kan gini, pertanyaan begini. Ini kalau misalnya saya tanya, dari mana Pak kita tahu antar variabel independen berhubungan? Ya dari teori gitu teman-teman. Makanya ketika kita bahas teorinya itu harusnya di dalam teori tersebut memang dibahas juga gitu. Jadi kan begini teman-teman, ini tinjauan pustaka, ini kerangka teori. Kerangka teori ini basisnya dari mana? Dari si tinjauan pustaka ini. Apa yang disampaikan di tinjauan pustaka, maka harusnya dia tergambar di kerangka teori ini. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya saya pengen sedikit mencontohkan kayak gini. Itu kan semua ada sumbernya ya, jadi nggak mungkin dia berdiri sendiri begitu. Misalnya begini, kan kalian bikin misalnya kalau Amira itu kan obes ke PJK ya, Amira? Hipertensi. Oh, hipertensi ya, sorry. Hipertensi stroke. Nah, ini kan hipertensi. Pada beberapa contoh-contoh yang lain itu saya menemukan gitu ya, apa coba? Jadi kan di bawah ada sumber nih. Saya kadang bilang gitu ke teman-teman kalian, jangan lupa sumbernya ya. Itu sumbernya dari mana coba jawabannya? Kalau saya tanya. Ini ada referensi nih. Ini referensi yang kalian tulis di kerangka teori itu dari mana? Dari jurnal yang dikutip di tinjauan pustaka. Good, bagus jawabannya. Jadi kalau misalnya di faktor, ini misalnya kita pas bahas faktor gitu ya. Ini paragraf nih, misalnya yang antara hypertension dengan belas. Maka otomatis ada hubungan antara hipertensi dengan si PJK. Nah, pada beberapa kerangka teori yang lain, saya suka menemukan bentuknya kayak begini nih. Jadi hipertensi ke PJK itu udah disumberin di dalamnya langsung. Ada kayak gini nih.
Cuma kan repot ya, mesti ngatur-ngatur. Makanya saya pakai yang sumbernya di bawah aja, itu rekapan dari semuanya, itu kayak gitu. Jadi apa namanya, dari si apa sumbernya, dari si faktor ini. Ya, begini. Ya. Itu Mira. Iya Pak, makasih Pak. Jadi apa harus sinkron antara kerangka teori sama tinjauan pustaka. Tapi kalau misalnya kita tahu nih sebenarnya ada hubungan, tapi kita nggak nemu jurnal tinjauan pustakanya, terus berarti nggak bisa ya Pak dimasukin ke kerangka teorinya Tentang itu ya logikanya sih demikian ya Mir, logikanya ya. Cuma memang kita tetap perlu Iya. mengusahakan supaya ada sih gitu. Kita tahu itu pasti berhubungan sebenarnya gitu. We can find in English version maybe gitu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau mau kita tulis aja in English-nya. Jadi kan keluar tuh sumbernya. Kalau in English saya pikir akan lebih mudah mencari teori tersebut gitu. Apalagi kita hanya mencari satu atau dua kalimat saja, saya pikir harusnya tidak menjadi beban gitu ya untuk apa untuk kita mencari seperti itu. Harusnya begitu. Silakan Sri. Makasih Pak. Pak, Ya. yang kerangka teori itu. Kan saya kan kata Bapak kan sumbernya nulis di bawah kerangkanya itu Ya. kan. Nah, kalau saya kan di atas kerangkanya saya tulis dulu menurut teori Green dalam Notat Mojo 2005 bla 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 bla. Terus saya gabungin lagi. Sedangkan dalam teori konsumsi makanan dari Wing apa saya lupa tuh nama orangnya. Terus saya modifikasi kayak kan kalau Green itu kan dari perilaku, dia ngasih tahu faktor-faktor perilaku. Kalau Wing itu dia dari faktor konsumsi, itu boleh nggak sih Pak? Dia kan dari perilaku ke konsumsi, terus pemilihan makanannya itu Pak, boleh Pak? Boleh. Jadi memang sebenarnya teman-teman di mana di Medlit itu khususnya nanti di bagian definisi operasional, di bagian apa namanya kerangka teori, memang kita basicnya dari mana? Dari modifikasi. Dari modifikasi, dari teori yang kita modifikasi memang. Itu seperti itu konsep berpikirnya memang. Contoh, saya ngambil apa namanya contoh dari sisi misalnya ya, bentar, ini mana sih? New share. Nah, ya. Jadi misalnya nih, kita ngambil tentang perilaku merokok. Yang ada ya perilaku seks beresiko aja. Misalnya perilaku seks pranikah atau seks beresiko lah ya, pokoknya gitu. Saya tanya sama kalian, dari tulisan ini ada berapa konsep? Ada berapa? 3. Apa aja? Perilaku, seks seks, pranikah. Seks sama pranikah. Ini udah 3 konsep nih. Ini aja, tulisan kayak begini aja, ini udah modifikasi teman-teman. Ini udah modifikasi. Jadi ketika kalian bikin kerangka teori gitu kan, tentang apa? Tentang si perilaku seks pranikah itu, ya kita pindahin nih dia ke sini. Ini jadi variabel dependent gitu kan. Maka variabel independennya apa yang berpengaruh perilaku? Logika. Pakai logika dulu, nggak usah pakai teori. Apa yang mempengaruhi perilaku seseorang? Pengetahuan. Pengetahuan. Lingkungan. Ya. Pengetahuan, sikap, lingkungan, ya budaya dan banyak lagi. Nah, ini semua ini kan basicnya teorinya siapa sih? Bisa jadi itu teorinya si Lawrence Green. Ya enggak? Ini kalau anak-anak perilaku pakainya ini nih, si Lawrence Green nih. Atau bisa pakai teori perilaku yang lain yang mana? Teorinya si Bloom. Atau punya siapa lagi? Preset, Prosit. Nah, ada juga nih. Terus teorinya siapa lagi? Aduh, saya lupa tuh. Lawrence Green, terus
Pokoknya adalah ya teori perilaku. Nah ini semua kan sesungguhnya apa? Sesungguhnya mereka semua ini adalah modifikasi. Sedangkan teori dasarnya itu apa? PSP. Ini teori dasarnya begini. Di mana pengetahuan akan berpengaruh kepada sikap, akan kemudian berpengaruh terhadap perilakunya. Atau kalau di bahasa Indonesia kita nyebutnya apa? KAP. Bahasa Indonesia lagi. Bahasa pendidikan. Kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif ini pengetahuan, psikomotorik ini, afektif ini sikap, psikomotoriknya adalah perilaku. Itu begitu. Ini teori dasar. Tapi ketika masuk di medlit dengan perilaku seks pranikah, perilaku seks resiko, udah pasti modifikasi, sering nggak mungkin enggak. Gitu. Ini contoh satu gitu ya. Yang lain lagi, misalnya apa? Misalnya yang ngambil soal gizi atau yang muara variabel dependennya tentang gizi deh pokoknya. Kalau kita bicara tentang gizi, saya bilang ke yang ngambil gizi, tolong dong kalian modifikasinya tuh dari si bagannya UNICEF, saya bilang. Karena masalah gizi itu pakai bagan UNICEF aja udah pasti jadi gitu. Itu seperti itu. Ya, gimana bagan UNICEF? Bagan UNICEF tuh kayak gini. Jadi kalau UNICEF itu, ini masalah gizi, ini apapun ya masalah gizi gitu ya. Masalah gizi itu disebabkan oleh berapa hal sih yang secara langsung? Ayo udah belajar nih. Apa aja coba? Masalah gizi disebabkan. Yo calon anak gizi kan besok mau peminatan. Nggak tahu. Faktornya Ekonomi. Ekonomi. itu Apa? ekonomi bukan Pak. Ekonomi. Yang langsung loh nih direct. Oh, yang langsung. Masalah gizi secara langsung disebabkan oleh siapa? Oleh apa? Asupannya kurang. Kekurangan atau kelebihan? Pengetahuan ibu. Asupan. Asupan. Dibilang asupan. Kalau udah ngomong gizi, asupan. Satu, ya. Satu. Yang kedua apa? Penyakit infeksi. Penyakit infeksi. Nah, asupan, kenapa dia bisa terjadi? Kenapa dia bisa kurang asupannya? Baru di sini kita ngomong apa? Pola asuh. Apalagi ya? Ketersediaan pangan. Ada 3 kalau nggak salah. Nanti penyakit juga. Kenapa dia bisa nyakit infeksi? Karena tindak pelayanan kesehatan. Nah, kenapa kemudian pola asuh bisa terjadi? Karena nggak punya pendidikan, pendidikannya kurang dan seterusnya. Jadi pendidikan, pengetahuan itu justru malah di bawah. Jadi buat teman-teman yang ngambil judul tentang misalnya apa? Pengetahuan terhadap status gizi itu loncatnya emang jauh banget, teman-teman. Begitu. Saya bilang ke yang gizi ngambilnya kayak begini nih. Nanti variabel independennya kalian bold atau kalian highlight, kasih warna beda. Oh ini loh yang diteliti gitu. Ya ini contoh kalau kerangka teorinya anak gizi. Apakah semua masalah gizi Pak? Belum tentu. Pasti nanti ada pembedanya. Oke? Begitu Sri jawaban saya. Enggak Pak, gini Pak, tadi kan Bapak bilang di bawah kerangka ada tulisan sumber ya. Tapi kan saya nggak pakai tulisan sumber, tapi di atas kayak ada paragraf-paragraf gitu. Semua itu kan saya biasanya kalau ya saya paham. Kalau sekedar ingin menjelaskan justifikasinya sih nggak apa-apa ya, tapi nggak usah terlalu panjang karena tetap sumbernya harus ada di bawahnya Sri. Oke Pak. Mengerti Pak. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain. Ayo saatnya jujur sama diri sendiri. Kalau nggak nanya, ntar saya tanya balik. Silakan. Pak Alika mau nanya, kalau misalkan tentang pengetahuan dan sikap tentang pelecehan seksual itu yang dimasukin ke kerangka teorinya tuh apa aja sih Pak sebenarnya? Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Coba. Nggak dengar saya Pak. Ayo. Coba Sri, gimana Sri? Jawabannya apa coba? Kita sambil belajar nih. Nggak dengar Pak. Tadi apa judulnya? Ulang, Alika.
kalau misalkan judulnya tentang pengetahuan dan sikap terhadap pelecehan seksual, kira-kira yang dimasukin ke kerangka teori itu apa? Apa langsung yang penyebab pelecehan seksual? Terus kan pasti ada kayak dari sisi kurang preventifnya. Terus kan ujung-ujungnya kan ke pengetahuan dan sikap nih. Apa harus definisinya dulu? Terus kayak gitu-gitu. Saya tuh masih bingung, Pak. Setahu Bella nggak pakai definisi dulu dah. Langsung pengetahuan sama sikapnya. Setahu Bella ya. Yang lain gimana? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Kalau konsep dasarnya udah ngerti, gampang harusnya. Judulnya apa, Alika? Pengetahuan dan sikap tentang pelecehan seksual, Pak. Oke. Mana bolonya nih? Jadi gini. Kan pengetahuan dan sikap tentang pelecehan seksual ya. Iya, Yang Pak. jadi masalah berarti apa? Pengetahuan dan sikapnya. Pintar, udah pintar nih. Alika mau kita kerjain dari mana nih? Dari bab 1 sampai kerangka teori. Ya, kita kerjain deh. Di latar belakang, ini latar belakang ya. Dengan judul seperti ini, memang kan masalah utamanya pengetahuan sama sikap yang bermuara pada apa? Pelecehan seksual. Kenapa? Gampangnya gini, orang-orang karena nggak tahu tentang pelecehan seksual itu apa, sehingga mudah dilecehkan. Kasarnya kayak begitulah pokoknya. Bahasa mudahnya begitu. Bahasa ilmiahnya bisa lah dilihat di proposalnya Alika sendiri. Di bab 1 ini, latar belakang, kita bisa start dengan apa? Langsung aja, nggak apa-apa tentang pelecehan seksual itu sendiri. Gitu. Ini apa sih gitu ya? Terus kalau orang kena pelecehan seksual, kira-kira dampaknya apa kan gitu? Ya, Iya. Iya, Pak. masuk tuh tulisan berikutnya apa? Udah kasus dan angka ngomongnya. Persentase atau angka apa? Angka pelecehan seksual. Belum ini kan? Belum. Kita ngomong pelecehan seksual dulu. Beda kan sama hipertensi? Beda. Jangan disamain makanya. Ya. Udah nih, ngomong pakai piramida terbalik ya. Nah. Ini nanti saya sekarang masuk satu materi tentang bukan materi, satu isu di sini terkait angka. Nanti saya kasih tahu. Jadi angka pelecehan seksual kita boleh dong taruh dari luar negeri ada nggak gitu kan? Di nasional dari negara-negara lain angka-angka pelecehan seksual sampai daerah apa, ya, Pak. gitu kan? Kemudian di Indonesia sendiri seperti apa? Di provinsi-provinsi kalau ada gitu ya. Nah yang spesifik misalnya kamu di mana Alika ngambilnya? Di UMJ FKM. Ya misalnya berarti pada mahasiswa gitu kan? Berarti kalau kita bicaranya pada mahasiswa maka pada bagian terakhir ini nih, ini yang sering kali saya temuin nggak ada gitu ya. Apa? Cari dong angka pelecehan seksual di mahasiswa itu berapa gitu loh. Oh ya. Dari mana? Banyak. Kalau kalian nggak mampu menemukan di bagian kesimpulan dan di bagian abstrak, maka carilah di bagian hasil. Pasti ada di sini nih. Ya, persentase angka pelecehan seksualnya. Oke, balik lagi. Nah, udah nih selesai. Pak, udah selesai. Langsung ramifikasi kalau dia analitik. Iya, tapi kalau dia nggak analitik, udah. Cukup. Belum. Apalagi? Persentase. Justifikasi. Oh ya. Persentase pengetahuan, Pak. Kan ini yang jadi masalah utama nih. Terus persentase sikapnya. Ini pasti ada. Kalau kalian punya judul yang benar-benar sejenis kayak gini, ini pasti ada. Kalau nggak tahu, tunjukin ke saya, ntar saya tunjukin. Ya, ini pasti ada. Ya, taruh nih 2 angka ini, gitu. 2 variabel ini.
Nah, selesai karena analika analitik, anak deskriptif udah tutup dengan justifikasi.